Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengujian aplikasi Android, tabel kategori menggunakan emulator Eclipse, dan juga pengujian melalui smartphone. Tetapi sebelum saya menjelaskan mengenai pengujian aplikasi Android, saya akan mereview hal apa saja yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita telah membuat database pada phpMyAdmin dengan nama database pustaka dan tabel yang digunakan adalah tabel kategori. Kita juga sudah membuat file server.php. File ini bertugas sebagai web service yang digunakan untuk menjadi jembatan antara Android dengan MySQL. Kita juga telah melakukan pengujian file server.php ini menggunakan aplikasi Postman. Dan di dalam proses pembuatan aplikasi Android, kita juga telah membuat file project dengan nama kategori purpose, yang di dalamnya telah kita buat 3 kelas dengan nama main activity, kategori activity, dan juga koneksi activity. Untuk melakukan pengujian menggunakan emulator pada aplikasi Eclipse, hal pertama yang harus kita persiapkan adalah Android Virtual Device-nya. Sini kita bisa setting di menu Window, Android Virtual Device Manager, kemudian bisa kita klik New jika kita belum mempunyai Android Virtual Device. Kalau di sini saya sudah membuatnya dengan nama upsi_tws, device-nya Nexus S, Android 4.4, API level 19. Setelah sudah siap, kita klik kanan pada nama project kategori purpose, kemudian kita klik Run As, lalu pilih Android Application. Setelah itu kita tunggu sampai tampilan mobile tampil seperti ini. Nah, setelah tampil seperti ini, kita cari aplikasi kategori purpose kita. Kemudian kita klik aplikasi kategori purpose-nya. Nah, ini ada tampilan yang akan muncul ketika kita mengklik aplikasinya. Di sini ada ID, kategori, dan juga action. Action-nya ada edit dan juga delete. Semua data yang tampil di dalam aplikasi ini adalah data yang ada di tabel kategori pada database kita. Sekarang kita akan mencoba melakukan pengujian. Yang pertama, kita akan menambah data kategori dengan cara mengklik tombol tambah kategori. Kemudian kita masukkan kategori yang ingin kita tambah. Misalkan seperti ini, kita tambah kartun, kemudian kita klik insert. Nah, ada pemberitahuan data berhasil disimpan. Sekarang kita cek apakah kategori yang tadi kita tambahkan sudah berhasil. Nah, di sini ya sudah masuk. ID-nya 16, nama kategorinya kartun. Sekarang kita cek apakah di database-nya juga bertambah. Nah, di database juga sudah bertambah ID 16, kategorinya kartun. Sekarang kita akan melakukan pengujian update data
data ID 16 dengan kategori kartun ini akan kita edit. Kemudian kita ganti. Misalkan menjadi cerpen. Kemudian kita klik update. Nah, akan muncul notifikasi update data berhasil. Kita cek apakah benar sudah terupdate datanya. Nah, di sini ID 16 sudah berubah menjadi cerpen. Kita cek juga di dalam database apakah sudah berubah. ID 16 sudah berubah dari kartun menjadi cerpen. Sekarang kita akan melakukan pengujian delete data. Data cerpen ini akan kita delete dengan cara klik tombol delete. Kita cek. Data sudah berhasil terdelete. Pada pengujian menggunakan emulator Eclipse, aplikasi Android kita telah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengaplikasian secara langsung di smartphone kita dengan cara pada kelas kategori activity string URL ini IP Eclipse-nya kita ubah menggunakan IP address yang sama dengan smartphone yang kita gunakan. Misal laptop kita menggunakan WiFi, koneksi WiFi dari handphone yang nantinya akan kita gunakan untuk menginstal aplikasi kategori purpose-nya. Kita isikan di sini. Cara mengecek IP address-nya bisa menggunakan command prompt. Kemudian ketik ipconfig, nanti akan muncul IP address. Lalu kita bisa copy dan masukkan di sini. Setelah setting IP address, kemudian kita pergi ke folder di mana kita menyimpan project Android kita. Di sini saya adanya di folder Workspace, folder kategori purpose. Kemudian kita cari APK-nya itu ada di folder bin. Nah, yang ini. File ini kita transfer ke handphone kita. Bisa menggunakan Bluetooth. Di sini saya melakukan sharing menggunakan Bluetooth. Ketika transfer sudah selesai, kita klik install, kemudian open. Tunggu sampai aplikasi terbuka. Nah, aplikasinya sudah tampil sama seperti ketika kita melakukan pengujian menggunakan Eclipse. Kita juga akan melakukan pengujian untuk insert, update, dan juga delete. Kita coba menambahkan kategori baru, sama seperti ketika kita melakukan emulator. Kita masukkan kartun, lalu klik insert, maka kategori kartun telah berhasil kita tambahkan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengujian update data. Data kategori kartun akan kita ubah menjadi kategori cerpen, lalu kita klik update. Nah, datanya juga berhasil terupdate ya. Selanjutnya yang terakhir adalah pengujian delete. Kita delete
dan berhasil terhapus dengan sempurna, sama seperti ketika melakukan pengujian menggunakan emulator di Eclipse, yang menandakan bahwa aplikasi kita sudah berhasil dijalankan menggunakan smartphone dengan baik. Aplikasi telah berjalan dengan sempurna pada smartphone kita. Sekarang kita akan melakukan pengecekan apakah data yang kita input dan kita update di dalam aplikasi yang ada di smartphone kita ini akan terupdate juga di dalam database yang ada di phpMyAdmin kita. Sekarang kita cek, kita lakukan pengujian lagi. Ini kategori bahasa asing akan kita ubah menjadi bahasa Indo. Kita klik update. Sekarang kita cek pada database kita. Kita refresh. Nah, bahasa asingnya pada ID 2 telah berubah menjadi bahasa Indo. Ini berarti antara aplikasi Android dengan database kita telah sinkron. Pembuatan aplikasi Android menggunakan Eclipse telah berhasil kita lakukan dengan baik. Kita juga telah melakukan pengujian menggunakan emulator dan juga mengaplikasikannya secara langsung pada smartphone kita. Dan aplikasi telah berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.